Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa di sini yang fansnya Rizky Nazar dan Michelle Judith? Siapa yang di sini setujunya Rizky Nazar dan Syifa Haju? Oke, semua yuk ngumpul di sini. Saya punya kartu untuk kalian berdua, nggak berdua, dua golongan ini tadi. Nah, ini kartu akan saya bagi. Ini yang saya lihat dalam hubungan Rizky Nazar dan Michelle Judith. Dan ini adalah Rizky Nazar dan Syifa Haju. Oke, sebelum kita mulai silahkan subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah silahkan duduk. Nanti kalau suka di like, nggak suka di komen, nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Tapi saya pengen kalian semua memberikan feedback agar saya tahu saya harus bagaimana ke depannya. Oke. Saya akan langsung bacakan. Yang pertama adalah sebenarnya gimana sih sama Michelle Judith ini, si Bang Iki, Rizky Nazar. Kita akan lihat langsung. Seharusnya kan ada chemistry dong. Kalau sutradara lihat fans mengumpul gara-gara mereka berdua cocok. Nah, apa yang ditunggu sebenarnya? Kenapa kok harus akhirnya nggak jalan dan pacaran? Kita langsung lihat di sini, dan memang chemistry mereka berdua ini cocok. Cocok dalam artian sama. Jadi kalau di kartu tarot ada dua kartu, The Two of Cups dan The Lovers. Kalau Two of Cups itu dua orang yang kesukaannya sama, ketemu, terus akhirnya mereka ngerasa banyak kecocokan. Nah, siapa di sini yang ketemu pasangannya atau mengagumi seorang pria karena banyak kecocokan? Misalkan satu sekolah, satu daerah, suka makanan yang sama, suka komik yang sama, suka nonton drakor yang sama. Bisa cowok nonton drakor. Nah, intinya di sini dua orang itu kalau sama, itu bisa saja saling mencintai. Tapi lebih seringnya kerja bareng akan cocok. Tapi kalau ternyata The Lovers itu kayak sekrup ketemu sama baut. Berbeda, tapi saling melengkapi. Oke, dapat ya? Kalau saya lihat, Rizky Nazar dan Michelle Judith itu seperti ini. Dipasangin kerja bareng itu cocok terus. Hasilnya bagus, orang-orang suka. Mungkin karena usianya nggak beda jauh, cuma terpaut setahun. Dan ini membuat mereka berdua tampak sama-sama terlihat sama-sama dewasa, sama-sama bisa saling mengisi. Dan mereka juga kalau pas mereka bareng itu, ya make up, tampak perawakannya semuanya itu tuh cocok gitu. Dengan brewok-brewoknya. Terus si Michelle Judith juga terlihat sebagai wanita yang memang sudah wanita dewasa. Nah, ini membuat orang akan, oh ini kayaknya lebih cocok nih kalau mereka bareng. Makanya sampai sekarang banyak yang nggak rela saat Rizky Nazar mulai dekat dengan Syifa Haju. Michelle Judith ini memang satu wanita yang istimewa. Satu wanita yang memang berbakat banget. Dan sebagai seorang bintang film, dia ya sangat-sangat promising sekali. Bahkan sekarang lagi ada sinetron barunya di SCTV kalau nggak salah, dimana memang iya itu pokoknya cocok lah. Kalau dibilang kartu ini menunjukkan kenyataannya mereka berdua ini kalau dilihat bisa kayak, susah ngomongnya, tapi ya memang cocok. Sehingga kalau sekarang pun saya lihat Syifa Haju dan Rizky Nazar ini bareng, nggak akan mungkin kita akan lupa dengan Michelle Judith. Nah, tapi memang sayang kalau hubungan mereka ini sudah berlalu. Jadi kapalnya sudah bersauh, dan untuk saat ini memang itu sudah ada di belakang. Sampai nanti ada project bareng mereka berdua, kayaknya mereka berdua ini nggak akan disandingkan lagi. Dan kalaupun mereka temenan, mereka tetap temenan, tapi nggak ada percik asmara yang membuat mereka ingin bersama. Dan kayaknya dua-duanya juga sudah mulai untuk bisa menjajaki apa yang lebih baru lagi, dan coba untuk ya sudah yang kemarin itu berlalu. Kalau ketemu lagi ya kita nggak akan pernah tahu. Kalau saya lihat di sini juga kayaknya Michelle Judith ini mungkin saja sudah mulai dekat dengan pria yang lain. Ada satu pria yang saat mereka kemarin itu sedang kerja bareng itu sudah mulai masuk, dan saat ini juga mendekati. Bahkan saat ini sudah mulai akrab, dan keluarga pun sepertinya juga sudah tahu. Jadi kalau saya bilang untuk asmara, kayaknya nggak dengan Michelle Judith deh. Jadi mohon maaf untuk fansnya Michelle Judith, jangan terus marah sama saya. Tapi ini kartu yang bicara, dan saya lihat memang arahnya nggak untuk hubungan yang asmara, tetapi lebih ke profesionalisme yang mereka akan tunjukkan. Dan memang dilihat kalau Michelle Judith lebih pilih untuk fokus kepada karirnya. Karena kalau dilihat dari usia, mungkin usianya ini semakin mendekati usia kadaluarsanya
artis wanita untuk berperan jadi pemeran utama sebelum nanti terus jadi dapat perannya kayak kakak-kakak yang merana atau mungkin jadi tante-tante. Dia kayaknya masih fokus kepada karir yang sekarang ini. Dia nggak mau fokus ke hal yang lainnya, dan termasuk dalam hubungan asmara yang dia rasa kalau ini terlalu difokuskan, apalagi sekarang ini perfilman, sinetron dan semuanya sedang tiarap karena pandemik dan covid. Jadi kalau saya bilang arahnya memang nggak ke arah sana, tapi nggak menutup kemungkinan, karena memang satu fase itu bisa saja nanti akan selesai dan dimulai fase yang baru. Dan saya yakin mereka berdua pasti akan dipertemukan dengan satu film dan cerita yang lebih dewasa, dan mereka berdua akan dipasangkan dan serasi lagi. Mungkin mereka akan jadi seorang pemuda yang late 20s masuk ke usia yang baru, dan mereka akan benar-benar dijodohin dengan satu cerita yang lebih rumit. Dan ini skalanya mungkin film layar lebar lagi. Saya pikir ini jadi satu kemungkinan yang baru kalau nanti ternyata Rizky Nazar nggak terus ngawinin Syifa Haju duluan. Nah, oke, sekarang giliran kalian sudah selesai. Nah, terus apa yang sebenarnya terjadi dengan Rizky Nazar dan Syifa Haju? Kita akan langsung mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama adalah kartu Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Kalau ada yang berharap mereka akan nikah, kubur dalam-dalam keinginannya. Bener, kubur dalam-dalam sekarang. 1, 2, 3 tahun lagi, bahkan mungkin 4 tahun lagi, nggak akan nikah. Nggak akan nikah. Karena Syifa Haju usianya baru 20 tahun. Nggak akan sebodoh itu dia meninggalkan dunia keartisannya dia atau karirnya dia, menikah di usia di bawah 25 tahun. Ini satu hal yang tampak jelas. Dan memang kalau dilihat dari kartu ini masih terus akan diputar, terus berputar sampai usianya tadi 25 tahun. Nggak akan, kecuali kalau karirnya sudah meredup, dan dia merasa kalau sudah nikah aja. Tapi saat karirnya meredup, kalian juga udah nggak peduli lagi kan dengan seorang artis. Kalau saya pikir, ini yang saat ini sedang terjadi. Jadi dia nggak akan terus mengorbankan itu. Karena kita tahu, kalau artis muda, nggak muda ya, kalau artis sudah menikah, ya pasti berharapnya punya anak. Kalau sudah punya anak, terus jadi gendut, terus jadi ngurus anak, terus jadi nggak pergi syuting lagi dan sebagainya, ya akhirnya cowoknya doang yang pergi, kayak si Stefan William. Nah, tapi balik lagi di sini, kalau ternyata memang mereka berdua setuju, tapi artinya akan mengubur karir salah satunya untuk sementara waktu. Dan saya sih nggak pengen mereka akan begitu. Pengennya sih mereka akan tetap bersama, tetap bareng, tapi ya tetap berkarya. Kalau saya lihat seperti ini, karena memang di 2021 nanti kita juga akan lihat mereka berdua ini akan terus disandingkan, terus bareng. Ada beberapa pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama, dan ini juga akan membuat kalian semua benar-benar ambiar, benar-benar kebawa emosinya. Ini adalah satu hal yang benar-benar kelihatan, dan ini akan terjadi nggak lama lagi di tahun 2021. Dan semakin banyak orang akan berharap mereka ini menikah, tapi mereka juga nggak akan nikah. Karena wanitanya masih terlalu muda. Nah, kalau prianya ya harus menunggu. Dan kalau memang pengen bareng, ya Rizky Nazar harus sabar menanti. Karena nggak akan mungkin dalam waktu 2, 3, bahkan 4 tahun ke depan dia akan memutuskan untuk menikah. Kecuali ada kesepakatan tadi itu ya. Masuk akal kan? Dan memang kedepannya kayak kartu The Chariot, semua ini masih akan berjalan, masih akan lebih kencang lagi, mereka berdua akan bareng. Jadi jangan khawatir, kamu akan masih lihat mereka akan bersama dan gak akan dijodohin dengan orang-orang yang lain lagi. Tapi kalau bicara tentang ini, hati-hati terhadap seseorang dari masa lalu yang akan kembali ke kehidupannya Syifa Haju. Tapi boleh tenang, karena juga gak akan nikah kan dalam waktu 2, 3, 4 tahun ini. Tapi orang ini akan memberikan dan mencoba untuk masuk ke dalam hubungan mereka berdua. Jadi kalau seandainya Rizky Nazar ini nggak mulai dengan DP dulu, kayak deketin dulu, mungkin dilamar dulu, atau mungkin juga menunjukkan keseriusan, ya ini akan hilang. Karena orang ini akan serius. Dia bukan seorang pemain atau orang di bidang entertainment. Dia nanti akan kembali sekitar 1-2 tahun lagi. Dan orang ini adalah seorang pengusaha sukses yang mencoba untuk mengambil Syifa Haju dari pelukan Rizky Nazar. Kalau seandainya dia tidak menunjukkan keseriusan. Nah, coba kalau memang serius di DP dulu, diberikan keseriusan, siapa tahu nanti 5 tahun atau 4 tahun lagi bisa menikah bareng sama dia. Kalau memang seperti itu, artinya memang semuanya belum jelas. Semuanya masih ada yang dibuka, masih ada yang ditutupi, dan hubungan ini nanti akan tetap seperti itu.
Mereka kemarin berlibur ke Bali bersama-sama, nggak bareng sama teman-teman artis yang lain. Mereka ditunjukkan main ATV bersama, ya kan demi konten. Dan nggak apa-apa juga kok seperti itu. Mereka cocok. Tapi kalau ditunggu-tunggu nanti terus mereka nggak akan jadian, ya terus jangan patah hati juga. Karena mereka berdua pasti akan menemukan kesempatan-kesempatan baru yang mereka akan coba. Nah, kalau kalian memang mengharapkan bersama, coba tulis harapan kalian di sini dan doakan agar mereka memang bersama, seperti yang kalian bayangkan saat kalian nonton sinetron atau film mereka. Harapannya sih mereka akan bisa ketemu. Dan kalau saya lihat memang dianggap nggak cocok karena usianya ya beda dibandingkan kalau Michelle Judith. Tapi kalau nanti usianya menginjak usia 24-25, saya pikir saat Rizky Nazar nanti usianya juga udah 30, itu chemistry-nya malah akan kayak kartu The Lovers. Makanya tadi saya bilang, kalau di sini sama tapi sama sebagai teman. Cocok. Tapi kalau kartu yang nanti keluar The Lovers itu adalah seseorang yang lebih dewasa. Ketemu dengan seorang yang less mature, dia cocok karena bisa saling membimbing jadi imam. Jadi di sini semua kembali ke keseriusan dari Rizky Nazar. Kalau Rizky Nazar di sini mengucapkan keinginannya dan berani, saya pikir ya Syifa Aju pasti akan selama-lamanya dan akan bisa dinikahi dalam waktu itu tadi 4 atau 5 tahun dari sekarang. Bahkan kalau memang keseriusan ini lebih besar, ini bisa kok dilakukan lebih cepat. Mungkin dalam 2022 paling cepat. Ini yang saya lihat dari hubungan mereka berdua. So jangan baper, ini semua adalah analisa, dan analisa saya juga biasanya kalau saya dan Kartu jarang salah. Coba tulis komentar kalian di sini, saya pengen tahu. Dan siapa kira-kira yang harus saya ramalkan lagi. Tuliskan harapan kalian di sini. Semoga tahun baru akan membawakan semua hal yang lebih baik. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.